kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik, anak-anak sekalian dimanapun berada. Senang sekali bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima dengan saya Pendeta Adi Cahyono dari ini Selasa, tanggal 18 April 2023. Saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Ia menampakkan diri. Yesus menampakkan diri di Minggu Prapaskah kedua ini. Di Minggu Paskah kedua maksud saya kita akan banyak membaca, renungkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para murid. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menampakkan diri? Mari kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong, mengurapi, memampukan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ada banyak catatan Injil tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Tapi satu bacaan saja atau satu ayat saja yang saya pilihkan Bapak Saudara untuk kita renungkan saat ini, yaitu di Yohanes 20 ayat 29. Demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, Bapak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah membaca tentang kesaksian Paulus mengenai Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya. Paulus juga menuliskan itu dalam 1 Korintus pasal 15 yang mengatakan bahwa pertama-tama Yesus menampakkan diri di hari yang ketika dia dibangkitkan. Menampakkan diri kepada para muridnya. Walaupun ditulis di sini adalah Kefas, ini menunjukkan penekanan kaum patriarkal ya. Walaupun dalam Injil Yohanes ataupun Matius yang pertama kali melihat kubur kosong adalah Maria Magdalena dan Maria wanita-wanita yang hendak memberikan rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Lalu kemudian wanita itu berlari dan memberi Petrus, dan Petrus yang berlari pertama kali yang disebut Kefas itu melihat kubur kosong. Namun kita melihat setelah itu Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada mereka, tapi Yesus datang ketika para murid berkumpul. Injil Yohanes juga mencatatkan akan hal itu, tentang kebangkitan Yesus. Setelah para murid yang dalam ketakutannya Yesus datang, diyakinkan bahwa Yesus bangkit dengan bekas paku, dengan salamnya, dan mereka makan bersama ketika Yesus berdoa. Tidak semua murid ternyata ada pada saat itu, yaitu Thomas. Bacaan minggu kemarin kita bersama-sama melihat bagaimana Thomas yang tidak melihat langsung Yesus memberikan kata-kata bahwa kalau aku tidak mencucukkan jariku ke bekas pakunya, maka aku tidak percaya. Dan bacaan kita hari ini tadi, Bapak Ibu sekalian, adalah ayat penutup setelah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Apa yang bisa kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian? Saya mengajak kita melihat bagaimana ada ragam manusia yang mencoba untuk Yesus jumpai, temui, untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus yang mati disalibkan dengan cara yang keji dan hina itu akhirnya mati, tetapi pada hari yang ketiga sungguh-sungguh bangkit. Dan kepada setiap orang yang menemui atau ditemui dengan Yesus yang sudah menampakkan diri, maka mereka akan menjadi percaya dan mereka menjadi saksi. Kata-kata Yesus kepada Thomas setelah Thomas melihat Yesus yang bangkit. Injil Yohanes tidak mencatat bahwa Thomas benar-benar mencucukkan jarinya ke bekas lubang paku. Tapi dikatakan Thomas langsung percaya ketika Yesus benar-benar menjumpai, menampakkan diri kepada Thomas. Dan kalimat penutup tadi dikatakan, jikalau karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ini menjadi alasan penting kenapa Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yaitu kepada para murid agar mereka percaya bahwa Yesus, guru mereka yang mereka ikuti selama ini. Lebih 3 tahun ya. Yang mati dengan cara keji itu benar-benar bangkit dan menjumpai mereka lengkap dengan bekas lubang paku luka yang ada.
supaya mereka percaya bahwa Yesus sebenarnya adalah Mesias, supaya mereka menjadi yakin dan percaya bahwa apa yang dia katakannya telah tergenapi, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan itu menjadi bukti bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias. Injil Yohanes mencatat, katakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Terus sekalian, ini menjadi sebuah pesan utama buat kita. Kenapa Yesus menampakkan diri? Bukan hanya kepada para murid supaya mereka menjadi percaya dan akhirnya mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Tetapi ini semua tercatat supaya kita, manusia, yang mendengar tentang kisah itu, cerita itu, juga sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi jaminan keselamatan penebusan dosa kita. Menjadi jaminan keselamatan bahwa kita memiliki beroleh kehidupan kekal di dalam namanya. Jadi penting untuk perhatian kita saat ini yang tidak melihat Yesus, berjumpa langsung dengan Yesus. Bagaimana kita bisa percaya? Pasal 1 Yohanes mengatakan, berbahagialah engkau ketika engkau percaya, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja. Ayat Yohanes 1 ayat 12, Bapak sekalian, saya akan dibaca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di bagian awal Injil Yohanes sudah dikatakan bahwa mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, akan diberi kuasa. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah engkau yang tidak melihat secara langsung, tapi engkau percaya. Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari di zaman-zaman sekarang ini kita memang tidak bisa melihat Yesus secara langsung, secara kasat mata. Tapi bukan berarti tidak mungkin Tuhan Yesus bisa menampakkan diri seperti itu. Tapi yang lebih utama bukan mengejar perjumpaan seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hati kita sungguh-sungguh terarah kepadanya. Dan kita merasakan kuasa kehadiran itu yang membuat kita begitu dekat dengan Tuhan. Membuat kita merasakan ketenangan, membuat kita merasakan kedamaian. Dan yang utama, membuat kita semakin mantap menjalani kehidupan kita. Apapun situasi, kesulitan, persoalan hidup ini, kita tidak perlu takut. Kita harus berani melangkah. Karena ada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat itu hidup dalam diri kita bersama dengan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Berbahagialah setiap engkau, saudara. Apapun situasi keadaanmu saat ini, kau tetap terus melangkah bersamanya. Itu membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Yesus kita ada sukacita, ada kekuatan, ada kegembiraan, dan tentunya ada pertumbuhan iman yang membuat kita semakin hari semakin sungguh-sungguh menderah di Kristus dalam hidup kita. Selamat menjadi murid-murid Kristus, selamat diupahkan melalui perjumpaan-perjumpaan kita dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat teduh dan lalu berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Kristus menampakkan diri kepada murid secara khusus kepada Thomas yang memiliki sebuah sikap prinsip yang tidak akan percaya kalau belum membuktikan secara fisikly. Kami bersyukur sebagai orang-orang percaya saat ini meskipun tidak melakukan, mengalami, merasakan itu, tapi kami boleh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kedamaian, ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan penuh kemantapan dan keteguhan hati menjalankan setiap tugas tanggung jawab peran kami. Terlebih juga kami terus diperbaharui sikap, perilaku, tindakan, pemikiran kami Tuhan. Untuk semakin meneladani Kristus. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur bersama akan doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun tanggal 17 April. Ada Wonorita, ada Jeffrey Johannes, ada Sahat Glenten Martua Haen, dan pada tanggal 18 April Handi Budiawan, Alfian Rizkianto,
Alvina Iriani Agus. Tuhan Kau jamah hati mereka untuk penuh dilingkupi dengan rasa syukur, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Hingga mereka pun semakin sungguh-sungguh percaya, taat, dan setia kepada Tuhan dalam rangkaian perjalanan kehidupan selanjutnya bersama orang-orang terkasih, dalam keluarga, dalam gereja, di tengah pekerjaan ataupun studi mereka, dan di tengah-tengah masyarakat bangsa negara Indonesia. Kami bersyukur untuk rangkaian Paskah yang sudah berjalan, dan bersyukur untuk masa raya Paskah yang sedang kami jalani. Kami semakin memaknai, menghidupi makna arti pengorbanan Kristus, kemenangan Kristus, untuk kami boleh memiliki sukacita pengharapan kehidupan kekal dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap pergumulan umat-Mu, mereka yang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, mereka yang bergumul untuk masa depan rumah tangga keluarga anak-anak mereka yang masih bangku sekolah belajarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mati yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai menuntun langkah hidupmu, menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Amin. Ikut Tuhan.